Baik, selamat pagi. Kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Sanata Dharma, beserta Romo Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah formasi cerdas humanis. Dengan rasa syukur yang mendalam, kami menghaturkan terima kasih atas kehadiran Romo Bapak Ibu dalam kegiatan hari ini. Selamat datang, selamat bergabung dalam acara pembekalan formasi cerdas humanis 2 bagi para DPA. Romo Bapak Ibu yang terkasih, perkenankan saya untuk membacakan susunan hari ini. Acara akan diawali dengan doa pembukaan, lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Romo Hendra, selaku Koordinator FCH 2. Lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Pak Eka, selaku Rektor Universitas Sanata Dharma. Lalu dilanjutkan dengan sharing pengalaman mendampingi mahasiswa FCH pada semester 1 yang lalu oleh Bapak Nugro Budi Wicaksono MT dan Ibu Monika Eviandaru Madianingrum PhD selama masing-masing kurang lebih 20 menit. Acara selanjutnya adalah pendasaran umum, penjelasan visi FCH semester 2 dan keterkaitan antar tema pembahasan dan juga hasil evaluasi mahasiswa oleh Romo Nikolas Kristianto SJ, SS, SSL. Acara selanjutnya adalah penjelasan teknis tentang LMS FCH oleh Pak Thomas Wahyu Prabowo Mukti MPD. Lalu mulai pada pukul 10.40 hingga 10.55 ada kesempatan untuk Romo Bapak Ibu berdiskusi dan tanya jawab mengenai FCH tahap 2. Mohon bagi Romo Bapak Ibu yang ingin bertanya agar dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom chat atau langsung raise hand. Demikian susunan acara hari ini dan tata cara untuk berdiskusi. Para hadirin yang terhormat, kini marilah kita membuka keseluruhan acara ini dengan mengucapkan doa pembukaan. Kami mohon Romo Hendra untuk memimpin doa pembukaan. Para Romo, Bapak, Ibu, dosen pendamping akademik sekalian, marilah kita mengawali acara pembekalan hari ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Pengasih, kami semua bersyukur karena rahmat yang Kau anugerahkan bagi kami dan kepercayaan yang Kau berikan bagi kami semua untuk mendampingi anak-anak kami yang Kau percayakan. Semoga di dalam pembekalan hari ini kami semua dapat menemukan semangat, menemukan gairah untuk mendampingi mereka, sehingga mereka semua dan juga kami dapat semakin mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu turun di dalam proses ini. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo Hendra. Romo Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan oleh Romo Hendra selaku Koordinator FCH tahap 2. Monggo Romo. Baik, terima kasih Bu Kristia. Selamat pagi Romo Bapak Ibu, dosen pendamping akademik sekalian. Yang pertama, saya sungguh bersyukur ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan Anda sekalian, saya tahu kita semua sedang banyak berjuang untuk terutama mengisi PKD, juga ada banyak kegiatan di Prodi, ada banyak macam-macam persiapan kuliah, tetapi kita mau tidak mau memanfaatkan sedikit waktu pada hari ini untuk mempersiapkan diri kita, terutama di dalam pendampingan cerdas humanis di semester kedua ini. Dan seperti yang sudah Bapak Ibu alami di semester 1,
Pelaku utamanya itu adalah mahasiswa kita sendiri. Kita semua mendampingi mereka. Maka dari itu, pedoman atau buku panduan ini hanya sebagai tawaran, ya, sebagai kerangka umum. Harapannya di dalam pendampingan nanti, Bapak, Ibu, Romo sekalian memiliki kreativitas dan kemampuan untuk lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan prodi dan juga tentunya dengan mahasiswa yang didampingi. Maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mari kita bersama-sama memberikan diri kita secara murah hati kepada para mahasiswa yang kita dampingi. Maka mari kita memasuki acara ini dengan penuh semangat. Begitu saja. Terima kasih Bu Kristia. Baik, terima kasih banyak Romo Hendra atas sambutan dan juga motivasi bagi Romo Bapak Ibu dosen FCH. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Sanata Dharma kepada yang terhormat Bapak Yohanes Eka Priyatma PhD, kami persilakan. Terima kasih Bu Kristia, para Romo, Bapak Ibu, segenap pendamping formasi cerdas humanis, dan juga para Romo, Bapak Ibu, pendampingnya pendamping. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera. Sebenarnya saya ini lebih tepat mendudukkan diri sebagai pendamping karena saya adalah DPA untuk 2021. Tetapi karena diminta oleh pendampingnya pendamping ini untuk menyampaikan beberapa hal, maka izinkanlah saya menyampaikan beberapa gagasan saja. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, concern kita untuk mendampingi mahasiswa secara optimal merupakan komitmen yang saya kira sudah ada sejak Sanata Dharma didirikan. Hanya bentuknya terus mengalami perubahan dan penyesuaian. Karena kita meyakini bahwa pendidikan tidak bisa disederhanakan hanya dalam bentuk pemberian pengetahuan dalam perkuliahan lewat berbagai macam mata kuliah dan kegiatan akademik. Kita meyakini meskipun pada level mahasiswa sebagai komitmen kita menghidupi semangat Ignatian, maka Sanata Dharma ingin mendampingi lebih jauh karena kita memang mempunyai cita-cita untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya hidup demi kepentingannya sendiri, tetapi juga hidup yang mempunyai perhatian, concern kepada sesama. Dan untuk itu kita meyakini pendampingan semacam ini tetap relevan. Jadi pada mulanya kita ingin melakukan itu dan lama-lama juga kita mempunyai kesadaran dan pemahaman bahwa pendampingan semacam ini bisa menjadi sarana yang efektif dan tepat untuk membangun kekasan maupun keunggulan atau membangun reputasi, khususnya ketika kita menempatkan Sanata Dharma sebagai satu dari sekian ribu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Maka kita harus mengambil posisi, mengambil peran sedemikian hingga kita mempunyai perbedaan dalam arti positif. Kekasan, syukur-syukur menjadi keunggulan. Namun demikian, akhir-akhir ini kami menyadari, lebih-lebih ketika pandemi merebak dan teknologi informasi berkembang sangat pesat, yang menjadikan pengetahuan, bahkan kesadaran, sikap itu juga bisa dibangun sendiri oleh
siapapun, terutama oleh mahasiswa, lewat interaksinya memakai teknologi digital. Nah, dalam hal ini kami mempunyai semacam bayangan bahwa ke depan peran pendidikan tinggi mungkin akan bergeser, bukan hanya atau bukan lagi pada pemberian pengetahuan keras, tetapi perannya justru makin lama makin harus berdaya memasuki wilayah-wilayah kompetensi lunak, yaitu pembangunan sikap diri, pembangunan kesadaran, mengelola diri dengan baik, menghadapi berbagai macam tantangan dan perubahan dengan cepat. Dalam bahasa saya selalu mengatakan pertandingan antar perguruan tinggi di masa depan adalah pertandingan pedagogis, bukan lagi pertandingan pengetahuan. Dan bila kita mempunyai pemahaman semacam itu, maka formasi cerdas humanis ini bukan hanya merupakan sarana untuk menghidupi semangat Ignatian dalam perguruan tinggi kita, tetapi juga menjadi sarana untuk menyiapkan transformasi yang lebih mendasar bagi peran perguruan tinggi di masa depan. Dan kita boleh bersyukur karena kita mempunyai pengalaman panjang untuk memasuki wilayah ini, karena perubahan dan ketidakpastian yang selalu dan semakin kental mewarnai hidup kita, terutama hidup para mahasiswa dan lulusan, hanya akan bisa dikelola dengan baik ketika lulusan kita mempunyai keberdayaan untuk mengambil sikap, untuk berefleksi, dan akhirnya menentukan langkah terbaik sesuai dengan kapasitas dan kondisinya. Dan itu perlu dibangun, dan kita sudah mempunyai tradisi yang lama dan mendalam tentang hal itu. Dari sini menjadi sangat relevan bagi kita semua, khususnya para DPA. Oleh karena itu, saya sangat berharap peran para DPA lebih dari sekadar pengajar, pemberitahu, atau pembisik, atau provokator. Tetapi yang paling pokok adalah saya membayangkan para DPA mempunyai pemahaman yang utuh tentang materi untuk semester 2 ini, lalu menangkap esensinya, garis besarnya, dan akhirnya melaksanakan, menjalankan pendampingan yang sesuai dengan jati diri, pengalaman hidup, dan kebiasaan-kebiasaannya. Karena ketika pendampingan semacam ini harus dilakukan dengan sesuatu yang bukan dari dirinya, akan berat sekali. Oleh karena itu, tantangan terberat bagi para pendamping adalah merefleksikan seluruh gagasan besar yang ada dalam materi ini, lalu melakukan kontekstualisasi terhadap pengalamannya sendiri, lalu dari situlah kita baru bisa mendampingi. Karena cara kita mendampingi paling efektif kalau itu juga menjadi bagian dan pergulatan kita sendiri. Maka menjadi pendamping formasi cerdas humanis bagi saya lebih dari sekedar memberitahu, tetapi menghadirkan diri kita di hadapan mahasiswa. Dan kalau itu bisa terjadi, maka kita akan juga menikmati. Saya sendiri merasakan betapa tidak mudahnya mencerna gagasan-gagasan besar di dalam modul ini. Dan untuk itu kita harus berpikir keras supaya gagasan-gagasan besar itu akhirnya menjadi sesuatu yang kontekstual, membumi bagi diri kita sendiri sebagai pendamping, dan akhirnya bisa juga dicerna, dipahami, dimengerti, dan dipraktikkan oleh mahasiswa yang bisa jadi usianya sangat jauh berbeda dengan kita. Oleh karena itu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan, kerelaan, komitmen Romo Bapak Ibu untuk mencerna ini semua, mengkontekstualisasikan, dan akhirnya merumuskan cara terbaik bagaimana hal-hal besar, gagasan-gagasan besar, gagasan-gagasan mulia ini bisa
dinikmati, bisa menjadi sesuatu yang bernilai bagi mahasiswa. Saya sendiri menjadi DPA dan pada awal sampai dengan tengah bahkan sampai akhir saya sebenarnya takut apakah gagasan-gagasan itu bisa dinikmati. Tetapi saya sangat terhibur, sangat senang ketika di akhir acara, ketika mahasiswa membuat presentasi, membuat video, rupanya hal ini di FCH ini menjadi sesuatu banget bagi mahasiswa baru. Dan rupanya sebagian besar memang sesuatu hal yang baru. Ini yang saya kira menghibur diri kita dan menyemangati kita untuk meneruskan proses ini pada semester kedua. Dan Pak Rohandi sudah membentuk tim supaya pendampingan formasi cerdas humanis ini mulai tahun akademik mendatang berlanjut untuk mahasiswa tahun kedua, ketiga, dan keempat sebagai komitmen kita untuk sepenuhnya membantu generasi muda membangun masa depan yang penuh harapan. Selamat bekerja keras, semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Eka yang telah berkenan memberi pengantar dan motivasi bagi kami terkait dengan pengelolaan mata kuliah Formasi Cerdas Humanis. Semoga para DPA dapat melaksanakan pendampingan yang sesuai dengan refleksi pengalaman hidup dan jati diri masing-masing, sehingga dapat lebih menikmati proses FCH ini bersama mahasiswa. Romo Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita menyimak sharing dari dua dosen DPA mengenai pengalaman suka duka mendampingi mahasiswa FCH pada semester yang lalu. Kepada Bapak Nugroho Budi Wicaksono MT dan Ibu Monika Eviandaru Madianingrum PhD, kami mohon untuk dapat memulai sharing. Terima kasih. Apakah Bapak Nugroho Budi Wicaksono MT ada di... Mata saya pribadi, celah dan kebutuhan apa yang kemudian menjadi concern saya, itu bagaimana mereka bisa mengungkapkan pendapat atau public speaking, yang menurut saya itu penting dikemas dalam satu kerangka FCH 14 sampai 14 pertemuan kurang lebih. Dan ketika melihat mereka, kecenderungan mereka, tren mereka bahwa mereka senang berkomentar di medsos, menjadi SJW, kemudian mereka sangat pintar untuk berkomentar, menuliskan apapun pemikiran mereka di medsos. Tapi ada kecenderungan juga bahwa ketika mereka diminta untuk menyampaikan pendapat, menjadi malu. Malu itu menjadi muncul. Lalu saya mencoba mengasah itu, bagaimana mengatasi kemaluan itu. Dan kemudian yang terpikirkan oleh saya, bagaimana mereka harus berbicara pada setiap pertemuan. Nah, setelah otak-atik garuk, kemudian ternyata ini masuk dengan di glosarium FCH itu ada percakapan 3 putaran, yaitu teknik pendekatan apresiasif. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah penyampaian ide, apresiasi, dan kemudian kehendak bersama. Ini saya sadar dari retret online yang disampaikan Romo Sunu, yang dituliskan oleh Pak Retmono Adi. Di situ saya menyampaikan, di situ ternyata setelah saya lihat kembali bahwa penyampaian ide atau public speaking itu kemudian menjadi putaran yang pertama ini, yaitu semua harus berbicara. Dan semua harus berbicara ini kenapa? Karena salah satu obat dari rasa minder itu adalah berbicara ini. Dan untuk
penyampaian ide ini juga untuk menekan kesombongan diri dan lain sebagainya itu. Lalu kemudian penyampaian ide ini saya anggap mereka sebagai sebuah grup yang sejawat, peer group. Sehingga ketika menyampaikan ide, direkomendasikan di buku FCH dikelompokkan menjadi 5 orang. Kemudian saya coba ubah, bahwa mereka harus ngomong di depan semua mahasiswa. Sehingga percakapan 3 putaran ini hanya berfokus pada putaran yang pertama, hanya penyampaian ide. Kemudian dari situ, dari kelompok besar itu, kemudian muncul bahwa di modul-modul tertentu, kalau tidak salah di materi lentera jiwa, di situ muncul momen yang syahdu menurut saya. Ketika mereka diminta untuk membicarakan tokoh idola. Bayangan saya ketika mereka menyampaikan tokoh idola adalah Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika mereka bercerita, tokoh idola yang muncul adalah orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Dan itu kemudian menjadi, bagi saya itu adalah momen yang sangat menyentuh. Dan bagi mereka kemungkinan juga iya, karena ada pemaknaan di situ. Lalu selain itu, ketika mereka berbicara dalam kelompok besar, kemudian saya juga mencoba mengubah bahwa ketika memulai pertemuan dan mengakhiri pertemuan, meminta salah satu dari mereka untuk menyampaikan quotes. Seperti yang kita ketahui bahwa kadang biasanya mereka ketika mengupload sesuatu di Instagram, quote-quote mereka indah. Tapi ketika untuk membicarakan ke semua orang, ke teman-temannya, bahkan ada rasa malu di situ. Bahkan untuk kasus kelas saya, kebetulan saya mendampingi 2 angkatan mahasiswa semester 1 dan semester 3. Sehingga di situ ada gap pertemanan dan ada gap bahwa mereka belum pernah ketemu. Sehingga saya harapkan dengan mereka melontarkan kutipan, membicarakan kutipan itu, mereka berani berbicara, walaupun lewat Zoom. Sebuah langkah awal yang saya gagas seperti itu. Dan ini adalah beberapa quotes yang mereka sampaikan. Tetaplah hidup walaupun menjadi beban orang tua. Bahkan kadang quote-quote mereka nakal. Kadang quote-quote mereka sesuai dengan konteks yang mereka jalani. Sehingga ini menarik untuk saya sharingkan di sini. Ini quote-quote-nya, bahkan ada yang bagi saya cukup menohok. Sing sekiranya marai budrek, rasa dipikir. Itu menarik bagi saya, bahwa ya udah. Dan mereka memaknai itu masing-masing. Tidak saya tarik makna secara keseluruhan. Demikian sharing yang bisa saya bagikan. Kemudian saya ingin menutup pengakuan ini dengan moto dari Royal Human Society. Leteat sintulula forsan, a small pot may perhaps like it. Bahwa di situ ada anak bayi yang mencoba, mungkin ada bara api di situ yang sudah padam, tapi ketika dia menghembuskan sesuatu, menghembuskan nafas, semoga nyala apinya tetap menyala. Terima kasih. Masih mute, Bu?
Terima kasih Pak Nuk atas refleksi dari pendampingan FCH 1. Pada pendampingan FCH 1 yang lalu, Pak Nuk memberi penekanan kepada public speaking, bukan hanya terampil untuk berkomunikasi pada dunia maya, tapi juga membangun percaya diri, juga mengurangi rasa minder mahasiswa untuk menyampaikan pendapat mereka di dunia nyata. Melalui sarana percakapan 3 putaran, nggih, Pak. Oke. Berikutnya kami mohon kepada Ibu Monica Eviandaru Madianingrum PhD untuk sharing pengalaman bermakna selama mendampingi FCH 1. Kami persilakan Bu Monica. Terima kasih Bu Kristina, selamat pagi. Ibu Bapak Romo, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin menggunakan beberapa slide PPT lebih untuk membantu mengingat apa yang ingin saya bagikan. Romo, Ibu dan Bapak, bagi saya kalau harus dirangkum dalam satu judul pengalaman selama memfasilitasi FCH 1 itu menjadi perjumpaan di FCH 1 adalah kesempatan untuk melakukan reality check gitu. Baik bagi mahasiswa maupun bagi saya sebagai dosen. Nah, ketika dihubungi Romo Niko untuk berbagi pengalaman memfasilitasi FCH 1, saya sebenarnya menyampaikan mungkin dosen yang lain saja Romo, karena saya merasa tidak optimal dalam peran saya sebagai DPA, gitu. Lalu sebagai pendamping FCH. Nah, lalu Romo Niko menyampaikan nggak apa-apa Bu, justru itu dengan segala keterbatasannya. Lalu oh ya sudah gitu ya, berarti kayak Pak Nugroho ini contoh yang optimal, lalu saya contoh yang kurang optimal. Jadi mungkin apa yang saya bagikan ini Ibu Bapak Romo sebagai gambaran apa yang mungkin perlu dihindari atau bisa dikelola lebih baik di FCH 2. Nah, saya merasakan optimal karena apa yang saya berikan, saya coba fasilitasi, bangun selama FCH itu jauh lebih sederhana gitu dari yang direkomendasikan di dalam panduan. Panduannya kan sangat kompleks dan kalau ibarat itu sebuah roti itu kan yang makanan yang sungguh-sungguh padat dan akan mengenyangkan gitu ya. Dan saya merasa hanya bisa mengambil satu irisan karena bersamaan dengan semester kemarin itu di prodi sedang ada beberapa tambahan tugas di luar tugas rutin yang cukup menyita waktu seperti implementasi program kompetisi kampus merdeka di mana Kaprodi menjadi koordinator implementasinya, peninjauan kurikulum MBKM gitu-gitu. Dan kebetulan juga FCH di prodi psikologi itu kan jatuhnya setiap hari Jumat jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi dari Senin sampai Jumat pagi itu kan mahasiswa kuliah padat. Jadi ini secara segi waktu pun menantang gitu bagi mahasiswa maupun dosennya gitu. Mahasiswa ketika hadir di ruang FCH, ketika sesinya itu sinkronus, itu mungkin mereka juga datang dengan sisa-sisa energi mereka gitu ya, karena sudah lelah mengikuti perkuliahan dari Senin sampai Jumat pagi yang cukup padat gitu. Demikian pun gitu di Jumat sore tersebut. Sejauh ini apakah terterima dengan baik atau koneksi saya buruk nih, Ibu dan Bapak? Baik Bu. Baik. Terima kasih. Nah, maka menyadari segala tantangan itu, lalu saya berpikir, kalau saya tidak bisa mengejar semuanya yang ada di dalam panduan itu, karena kan daripada ingin semuanya akhirnya nggak dapat apa-apa, mungkin lebih baik fokus pada salah satu, tapi yang bermakna dan realistis untuk dilakukan dialog yang mendalam tentang itu, gitu ya.
Nah, dari situ maka lalu saya melihat FCH ini sebagai kesempatan untuk atau sebagai ruang dialog yang otentik. Nah, ruang dialog yang otentik ini sendiri saya tidak melihatnya sebagai sebuah dikotomi otentik dan tidak gitu ya, tapi dialog yang otentik itu lebih seperti sebuah kontinum gitu. Nah, maka kalau dialog yang otentik itu seperti sebuah kontinum, maka bagi saya dialog otentik yang saya alami di FCH itu adalah kesempatan untuk menguji dan lalu kesempatan untuk menanggalkan asumsi, dugaan, prasangka yang saling kita miliki. Jadi baik mahasiswa pada dosennya, ataupun dosen pada mahasiswa, ataupun mahasiswa pada ilmunya. Nah, saya memilih ini sebagai irisan kecil untuk dikejar setelah dibantu. Jadi saya kira dari FCH itu kan sangat membantu ya, mulai dari kita diberi kesempatan untuk mendengarkan dulu mahasiswa kita, mengenal gitu. Dan saya sepakat dengan Pak Nugroho tadi, saya juga mengalami rasa malu mengungkap diri itu sangat terasa, dan itu teratasi ketika mahasiswa diberi kesempatan untuk menyampaikan apapun yang dipikirkannya secara anonim. Dan saya kira itu salah satu seperti dua sisi mata pisau dari dialog virtual ini gitu. Ketika kita terbantu dengan teknologi-teknologi yang lebih interaktif untuk aplikasi interaktif untuk membuat suasana pembelajaran lebih dua arah, seperti misalnya Poll Everywhere, Mentimeter, Kahoot, gitu ya. Itu mahasiswa merasa kita lebih bisa mendengar dari mahasiswa karena mereka mendapat kesempatan untuk menyatakan dirinya secara anonim, gitu. Tapi begitu itu tidak anonim, itu yang terjadi adalah sangat sangat enggan, sangat malu untuk menyatakan diri. Nah, ketika diberi kesempatan untuk menyampaikan dirinya secara anonim, ini salah satu yang saya jumpai gitu. Jadi di kelas saya kan hampir ada 50 mahasiswa angkatan 2021. Dari 50 mahasiswa itu kalau dipetakan kekhawatirannya seperti ini. Mereka mengawali perkuliahan itu dengan kekhawatiran-kekhawatiran ini. Jadi rupanya pertemanan itu menjadi kekhawatiran yang paling utama. Jadi kekhawatiran untuk tidak punya teman, untuk tidak menemukan teman yang cocok, untuk merasa jangan-jangan nanti saya tidak diterima oleh teman-teman saya. Lalu kekhawatiran yang kedua itu adalah soal studi. Jadi kalau saya tidak bisa lulus tepat waktu, mungkin mereka sudah banyak mendengar juga kali ya tentang di psikologi Sanata Dharma yang lulusnya lama-lama gitu. Atau kalau IPK saya jelek, kalau tidak bisa mengikuti perkuliahan. Maka saya berangkat dari data ini gitu untuk melakukan dialog. Nah, terbantu dengan aplikasi-aplikasi yang memungkinkan mahasiswa menyatakan dirinya secara anonim. Di satu sisi memang tadi kalau berkaca dari refleksinya Pak Nugroho, ini seperti dalam tanda petik membiarkan mahasiswa di comfort zone-nya kan, karena mereka lebih suka menyatakan dirinya ketika itu anonim, artinya mungkin tidak mau mengambil tanggung jawab atas apa yang dinyatakannya, atau saya malu dan tidak berusaha menantang diri untuk keluar dari rasa malu. Tapi di awal-awal saya masih lebih sudahlah, yang penting mahasiswanya mau ngomong dulu gitu. Yang penting saya bisa dapat data sebanyak-banyaknya tentang mahasiswa. Nah, maka ketika misalnya perjalanan separuh semester gitu ya, ketika ditanya satu kata yang paling, jadi mereka mengawali kuliahan dengan ini, dengan kekhawatiran ini. Lalu ya sudah dijalani dulu gitu setengah semester dan kita lihat bagaimana teman-teman mengalaminya. Nah, ternyata dari cloud ini, Romo, Ibu Bapak, kita bisa lihat bersama-sama untuk kasus kelas saya ya. Hampir semuanya yang digunakan itu adjektif yang negatif, kata sifat yang negatif. Jadi setelah setengah semester mengikuti
kuliah dan mengikuti ujian tengah semester untuk pertama kalinya, apa yang paling dirasakan? Takut, lelah, stres, bingung, gugup gitu. Nah ini kan bagi saya sebagai dosen ini harus saya baca gimana ya? Baru menjalani setengah semester aja udah kayak gini gitu, atau justru saya harus membacanya sebagai oh ini mungkin justru karena baru setengah semester gitu, mungkin nanti akan berubah gitu. Nah maka lalu saya data ini yang saya gunakan untuk mencoba mengungkap lebih dalam pengalaman mereka gitu, dan ternyata menempatkan FCH di Jumat itu ya tadi ada plus minus ya, Jumat sore paling terakhir mereka mungkin sudah lelah gitu kan, sudah Zoom petik, kalau kebetulan minggu itu pas jadwalnya sinkronis semua mungkin, tetapi pada saat yang sama hari Jumat sore itu seperti menjadi kesempatan untuk debriefing atas apa yang dialami selama seminggu. Nah, ketika saya mengundang rekan-rekan mahasiswa ini untuk berefleksi lebih jauh, kenapa ya? Kenapa setengah semester ini terasa sebagai perjalanan yang melelahkan, yang menekan, yang membuat gugup, yang membuat bahkan ini ada yang sangat unmotivated. Itu kan sebagai dosen sedih ya kalau waduh setengah semester aja sudah demotivasi gitu kan. Nah, ini apa gitu? Ternyata ini gitu, beberapa mengungkapkan ini. Jadi awalnya saya kira psikologi begini-begini, ternyata seperti ini gitu. Awalnya saya berpandang dan inilah yang bagi saya maknai sebagai kesempatan melakukan dialog secara otentik gitu. Kesempatan untuk menguji asumsi apa yang saya punya tentang dosen saya, tentang perkuliahan saya, dan kenyataan yang saya alami. Jadi saya pikir menjalani kuliah di psikologi akan belajar hal-hal yang konkret, tapi ternyata semuanya abstrak gitu. Nah, lalu kalau tadi ini dari mahasiswa gitu, kadang saya juga pakai ini kesempatan untuk membicarakan sebagai dosen. Dan kebetulan di salah satu FCH itu saya pas terima pesan dari orang tua mahasiswa seperti ini. Lalu saya bagikan saja, itu pengalaman teman-teman sebagai mahasiswa. Nah, ini pengalaman saya sebagai dosen. Kadang saya akan menerima pesan seperti ini dari tua mahasiswa. Waktu itu ininya fact check-nya belum saya berikan ya. Saya berikan pesan aja gitu. Saya berbagi pengalaman. Ini salah satu yang menjadi pengalaman berulang saya sebagai dosen. Menerima pesan seperti ini dari orang tua mahasiswa. Kalau menurut teman-teman, seandainya teman-teman jadi saya, bagaimana teman-teman akan menanggapinya? Nah, dari situ kemudian terjadi dialog yang memungkinkan kami berdua kemudian sampai pada tidak selalu jawaban gitu, tetapi pertanyaan yang untuk kita bawa, di mana batas antara prodi punya tanggung jawab untuk mendampingi teman-teman, tetapi juga di mana batasnya teman-teman sebagai mahasiswa punya tanggung jawab atas proses perjalanan teman-teman sendiri. Nah, maka bagi saya FCH sebagai ruang dialog otentik untuk menguji asumsi yang kita punya, menanggalkannya gitu ya. Bagi saya ini menjadi kesempatan untuk memitigasi persoalan bottleneck kelulusan yang ada di psikologi. Banyak hal, banyak faktor yang berkontribusi kenapa ada persoalan bottleneck kelulusan di psikologi. Tidak semuanya persoalan datang dari mahasiswa, tapi yang dari mahasiswa, kalau ada faktor yang dari mahasiswa yang berkontribusi, itu hal-hal seperti ini sebenarnya yang terjadi sejak di awal. Jadi mereka masuk ke psikologi dengan asumsi tertentu yang itu bukan psikologi, lalu mereka merasa salah alamat di psikologi, gitu. Tetapi kemudian mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa oh udahlah tak cobanya dulu. Mungkin nanti setelah lewat 1 semester, 2 semester, lama-lama saya suka. Mungkin walaupun tidak seperti yang saya harap, saya akan kerasan, saya akan bisa. Dan seringkali itu tidak begitu.
seringkali ketika berangkat dari asumsi yang salah, mahasiswa akan semakin struggling gitu ya. Terlebih mahasiswa yang sebenarnya passion-nya, minatnya, bakatnya, merasa menemukan hatinya itu di bidang-bidang yang konkret gitu. Sementara psikologi itu kan objek studinya kan hal yang paling absurd dalam kehidupan ini gitu ya, manusia gitu, siapa paling bisa memahami manusia gitu kan, maka sangat abstrak gitu, sehingga jadi mahasiswa membayangkan psikologi itu seperti psikologi yang ada di rak buku psikologi di bawah kalau kita jalan-jalan ke Gramedia atau ini lalu psikologi. Itu kan yang akan ditemukan buku-buku yang sangat praktis gitu ya, 10 cara menjadi bahagia dunia akhirat. Nah, mungkin sehingga membayangkan psikologi itu konkret seperti sementara yang psikologi di awal-awal itu bacaannya sangat abstrak, sangat teoretikal gitu. Nah, mahasiswa sering mengatakan, oh mungkin nanti semesternya makin ke atas akan semakin oke gitu. Mereka kan sudah bayangannya soal gimana segera bisa belajar ngetes orang gitu. Padahal ngetes itu hanya muaranya gitu. Itu harus ada background teoretikalnya yang banyak gitu. Nah itu yang kemudian FCH ini menjadi kesempatan untuk melakukan reality checks itu. Dan seringkali pada mereka yang kami jumpai akhirnya struggling untuk menyelesaikan studi, mereka merasa salah jurusan sejak awal, tapi tidak mau, tidak bisa, tidak berani left. Maka bagi saya FCH ini kesempatan dialog untuk menanting diri mahasiswa gitu ya. Dan saya nggak tahu saya harus sedih atau harus senang gitu. Menjelang akhir, mungkin sesudah UTS selang beberapa minggu, itu ada satu mahasiswa saya yang menghubungi, Bu, saya mau mengurus surat pengunduran diri. Setelah saya pikir-pikir, psikologi bukan passion saya. Lalu sejak awal saya memang lebih banyak orang tua saya yang meyakinkan saya untuk masuk psikologi daripada saya. Nah, di satu sisi saya, oh mungkin berarti mahasiswa ini mengalami percakapan kita yang ada di FCH itu bukan sekadar percakapan sambil lalu, mereka mengolahnya betul, tapi di sisi lain saya merasa khawatir, jangan-jangan ini terlalu pagi juga gitu ya untuk mahasiswa merasa saya, tapi ya sudah gitu, akhirnya dia tetap memutuskan mengundurkan diri. Nah, lalu yang bagi saya sendiri, kalau ini reality check, ini kesempatan bagi saya untuk diingatkan ulang, menyadari hal-hal yang bisa jadi sebagai dosen saya taken for granted. Karena saya selama ini lebih banyak mengajar mahasiswa semester atas. Jadi contoh paling sederhana, kalau sudah semester atas itu kadang saya tidak berpikir lagi gitu. Ketika ada pertanyaan gitu ya, walaupun tidak selalu banyak, tapi akan selalu ada mahasiswa 1-2 yang bertanya. Atau apa pendapat teman-teman tentang ini, mereka akan berpendapat gitu ya. Dan ternyata keberanian mahasiswa untuk berpendapat, kemauan mahasiswa untuk bertanya, itu bukan sesuatu yang datang begitu saja gitu. Saya berhutang budi pada ibu bapak dosen yang menemani mahasiswa-mahasiswa ini di semester 1, di semester 2 gitu ya. Saya menerima hasilnya saja gitu ya. Nah, menjadi pendamping FCH itu bagi saya kesempatan bahwa hal-hal seperti itu saya for granted sebagai dosen yang mengajar mahasiswa semester atas. Jadi berangkat dari ini mungkin memang baik ini menjadi pendamping FCH ini seperti digilir terus gitu supaya kita tahu ketika menjumpai mahasiswa kita ketika mereka belum semakin terpoles dengan seiring perjalanan studi. Nah, terakhir Ibu Bapak, maka bagi saya FCH sebagai ruang dialog otentik ini yang saya merasa senang adalah ketika di akhir sebagai eksamen individual membuat refleksi, bagi kami itu menjadi kesempatan untuk merayakan perubahan-perubahan kecil, transformasi mahasiswa dari siswa menjadi mahasiswa. Dan itu yang selalu menjadi tagline di proses percakapan mingguan kami. Ya, saya biasanya mencoba memprovokasi dengan coba kamu temukan kata lain dalam bahasa Indonesia yang di depannya pakai kata maha selain mahasiswa gitu. Mereka akan bilang apa ya Bu?
yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Nah, nggak banyak kan kata bahasa Indonesia yang di depannya ada Maha selain mahasiswa. Nah, Maha itu artinya apa? Sesuatu yang luar biasa, yang extraordinary gitu. Nah, jadi saya senang sekali gitu ketika sebelumnya kalau di UTS tadi ini Romo, Ibu dan Bapak, ini kan kata kunci yang keluar gitu, capek, tertekan, deg-degan, stres, yang bikin dosennya juga lalu khawatir juga, wah ini apa yang kita berikan selama setengah semester ini, kok mahasiswa mengalaminya demikian gitu. Tetapi menyenangkan kami merasa patut dirayakan ketika di akhir direfleksi itu ini yang keluar dalam catatan reflektif mahasiswa gitu. Ternyata saya harus merubah. Saya senang ketika mahasiswa ini menulis, saya tidak bisa melakukan apapun kecuali memaksa diri dengan cara merubah mindset saya. Jadi saya kira bagi saya ini keberhasilan pendampingan FCH, bahwa saya harus bertransformasi dari siswa menjadi mahasiswa. Demikian Romo, Ibu dan Bapak, terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Monika atas sharing mengenai refleksi pengalaman FCH pada semester lalu. Pada semester lalu Bu Monika berusaha untuk menyederhanakan materi FCH, fokus kepada delivery konten yang bermakna bukan hanya mengejar pemenuhan materi. Agar mahasiswa juga dapat berdialog dengan otentik, dengan cara menyampaikan pendapat secara anonim, juga meruntuhkan prasangka dan juga asumsi di antara para mahasiswa dan juga dengan dosennya. Dialog pada FCH dapat digunakan untuk memitigasi bottleneck kelulusan mahasiswa. Terima kasih banyak Bu Monika. Berikutnya kami mohon kepada Romo Niko untuk memberikan pembekalan terkait FCH 2 yang akan diselenggarakan pada semester depan dan juga mungkin penyampaian evaluasi pelaksanaan FCH semester lalu. Kepada Romo Niko kami persilahkan. Terima kasih Bu Kristia. Saya akan sebelum masuk ke dalam evaluasi dan gambaran umum mengenai FCH 2, saya ingin kembali ke sharing Pak Nugroho dan Bu Monika. Saya kembali ke pandemi selama kurang lebih 2 tahun ini. Kita mengalami pandemi dan saya rasa pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk belajar kembali kepada yang esensial dalam hidup ini. Kebanyakan ternyata selama 2 tahun ini yang kita rasa, oh ini sangat penting, ini paling penting dan sebagainya, ternyata tidak penting. Ternyata kita diajak untuk kembali, oh ternyata itu tidak esensial dalam hidup kita. Nah, Pak Nugroho dan Bu Monika ini mengajarkan kita, juga menjadi salah satu contoh bagi kita dalam kelas FCH ini, bahwa ternyata ada yang esensial di kelas saya. Apa yang esensial? Oh, ternyata Pak Nugroho mengatakan public speaking. Mahasiswa saya perlu untuk belajar berbicara di depan umum. Lalu Bu Monika tentang kekhawatirannya. Bahwa ternyata mahasiswa takut dengan sosialisasi, pertemanan, studi, bahkan passionnya. Jadi kita diajak kembali kepada yang esensial. Begitu juga dengan program kita FCH, sebetulnya kita diajak juga melihat kelas kita masing-masing, mahasiswa yang kita dampingi masing-masing, apa yang paling mereka butuhkan saat ini dan di sini tentunya. Dan program FCH merupakan tadi di awal, Romo Hendra sebagai koordinator mengatakan merupakan salah satu tawaran, suatu kerangka umum. Pak Eka tadi mengatakan kekasan universitas. Nah, bagi kita juga diajak untuk melihat kekasan kelas saya, kekasan mahasiswa-mahasiswi saya. Lalu apa yang bisa kita bagikan? Dan nanti program-program FCH semoga juga menjawab yang menjadi pertanyaan atau kebutuhan mahasiswa kita. Jadi terima kasih kepada Bu Monika dan Pak Nugroho yang berani mengeksplorasi bahan-bahan FCH
Jadi FCH tidak hanya dilihat sebagai diktat saja atau LMS itu sebagai apa ya, yang harus dilakukan semuanya, tapi juga disesuaikan dengan mahasiswa-mahasiswi kita masing-masing. Terima kasih Pak Nugroho dan Bu Monika. Salah satu contoh bagaimana Ibu Bapak Romo sudah mendampingi mahasiswa selama 1 semester ini, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja kerasnya juga di balik kesibukan, tapi tetap menemani, menjadi teman, menjadi sahabat bagi para mahasiswa. Sekarang perkenankan saya untuk izin share screen. Saya akan share pertama-tama evaluasi, lalu nanti tentang materi FCH 2 secara umum. Saya akan cepat saja. Saya akan share evaluasi FCH 2. Semoga muncul, Bapak Ibu. Oke, jadi saya lebih ke sini, ke evaluasi FCH yang pertama, dan nanti akan masuk dalam alur FCH 2. Sebentar, kita masuk ke bagian evaluasinya. Secara umum saya akan meringkas seperti ini, Bapak Ibu. Ini yang kami dapatkan dari responden Google Form 1195 mahasiswa. Hal yang paling disyukuri mahasiswa selama menjalani semester 1, ini salah satu semua ini, adalah kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan baru. Kesulitan terbesar yang dihadapi dalam rangka pengembangan diri selama semester 1 adalah mengelola emosi, perasaan, dan kecenderungan pribadi. Hal yang dianggap paling membantu perkembangan dalam proses belajar di USD adalah persahabatan dan kerjasama teman satu angkatan. Ternyata ini berbanding lurus dengan apa yang dikatakan Bu Monika tadi. Kekhawatiran mereka adalah bagaimana nanti pertemanan saya, bagaimana saya bersosialisasi. Ternyata ini yang disyukuri juga, yang paling membantu perkembangan dalam proses belajar, yaitu persahabatan dan kerjasama. Dan ini menarik bahwa ternyata studi, terutama di kampus kita, di Sanata Dharma, dari 1.000 mahasiswa ini mengatakan persahabatan itu nanti menentukan studi mereka. Jadi kalau ada persoalan dengan sahabat mereka, ada konflik antar mereka, paling tidak ini kata mereka ini ya, responden 1.000 mahasiswa ini mengatakan itu akan mempengaruhi studi mereka. Jadi ternyata persahabatan ini menjadi sesuatu yang penting yang kita temukan. Dan juga mengelola emosi, perasaan, dan kecenderungan pribadi. Kurang lebih, ya secara garis umum saya bisa mengatakan ini berkaitan juga selain masalah pribadi mereka di keluarga, tapi juga dengan persahabatan mereka. Saya kurang tahu bagaimana ya cara mereka bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman-teman mereka secara online, tapi ternyata itu juga bisa mempengaruhi. Lalu berikutnya program FCH yang paling mahasiswa tunggu-tunggu adalah webinar. Ini bersama satu angkatan dan juga pertemuan dengan DPA. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir misalkan Bapak Ibu tidak siap dengan bahan FCH, itu saya ingin mengatakan apa? Bapak Ibu online dan muncul di Zoom itu sudah sangat menenangkan bagi para mahasiswa. Terutama sharing-sharing yang yang ringan gitu ya. Bagaimana perasaan teman-teman selama 1 semester ini atau 1 minggu ini atau hari ini atau saya nggak tahu 3 bulan ini, 1 periode ini. Ternyata itu yang mereka tunggu-tunggu. Mereka butuh teman, terutama dalam hal secara formal juga di kampus studi mereka. Mereka merasa didampingi. Pendampingan yang diinginkan ke depannya ini 51% ingin didampingi tentang metode belajar, pengembangan bakat minat. Mereka masih mencari-cari bagaimana belajar yang efektif ya sebagai mahasiswa baru. Yang kedua, mengelola perasaan dan kecenderungan diri. Karena ini berpengaruh juga pada belajar mereka, studi mereka. Lalu motivasi belajar, 17%, yang terakhir bersosialisasi. Oh ternyata, saya nggak tahu ini yang mereka inginkan ke depannya semester kedua ini, selain tadi ya bersosialisasi, ternyata sekarang menjadi 8% di paling bawah. Tapi ternyata mereka juga ingin fokus juga ke metode belajar mereka masing-masing dan mengembangkan bakat mereka. Jadi mungkin ini juga menjadi catatan bagi kita para pendamping bagaimana nanti mendampingi tentang belajar dan mencari bakat minat mereka masing-masing Bapak Ibu. Jadi mungkin ini bisa menjadi catatan. Hampir berarti 600 mahasiswa gitu ya, 700 mahasiswa itu mengatakan ini penting sekali itu.
Dan bagi mereka UTS dan UAS dianggap inspiratif. Mayoritas mengatakan seperti itu. Nah, dalam evaluasi semester ini agak khusus dari tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya, kami membuat satu bagian di paling bawah mengenai usulan mereka. Mereka bebas menuliskan apapun. Dan saya sudah menjadikan satu, saya tidak mengedit satu kata pun atau satu titik pun, lalu saya PDF-kan, itu ada sekitar 50-an halaman Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan baca sendiri, saya tidak akan menyimpulkan, tapi menarik, ini yang baru. Semester kemarin tidak ada, semester tahun kemarin belum ada. Dan kami mencoba coba dengar langsung saja apa yang mereka katakan. Karena kan selama ini hanya mengisi istilahnya kayak angket gitu ya. Ayo kita lihat apa yang mereka katakan. Nanti saya bagikan, itu ada 50 halaman Bapak Ibu, jadi silakan dibaca. Dan ternyata ini beberapa hal masukan dari para mahasiswa. Saya tidak akan mengatakan semua, tapi hanya beberapa saja. Webinar dipertahankan, bahkan jika bisa lebih dari 2 kali dalam satu semester dengan para pembicara yang inspiratif. Jadi ternyata mereka ini butuh kayak motivator gitu ya, motivasi yang memberikan inspirasi bagi mereka. Yang kedua, membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Bukan hanya soal perkuliahan, tapi juga masalah pribadi mahasiswa. Agar tidak menurunkan mentalitasnya. Ada yang menulis seperti ini. Kegiatan FCH bisa dijadikan tempat untuk dosen lebih dekat dengan mahasiswa. Ini kata-kata mahasiswa ya Bapak Ibu. Ide program atau materi FCH tadi, metode pembelajaran, mengembangkan bakat, mengolah perasaan dengan lingkungan baru, motivasi belajar, bersosialisasi dan berorganisasi dengan baik. Diperbanyak lagi tentang materi refleksi. Ini ada yang mengatakan refleksinya diperbanyak. Saya nggak tahu ini khusus ini mahasiswanya memang suka refleksi mungkin. Ini menarik. Lalu semoga FCH kedepannya ditambah dengan game-game yang menarik. Ini kata mahasiswa. Saya mengusulkan program FCH menyediakan materi untuk kami, khususnya mahasiswa baru, terkait dengan menyeimbangkan dan juga memperdalam pengetahuan dan iman. Nah, ini nanti masuk dalam mata kuliah agama sebetulnya. Agama sudah mengaitkan hal ini. Lalu semoga materi yang diberikan nantinya dapat lebih sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi dengan mahasiswa dan dapat membantu menangani permasalahan yang sedang kami rasakan. Nah, ini nanti pertemuan yang pertama mungkin pas ini Bapak Ibu untuk memetakan apa permasalahan mereka yang sedang mereka alami dan apa yang ingin mereka atasi selama 1 semester ke depan. Kita lanjut lagi. FCH diadakan offline, bahkan bisa diadakan acara 3 hari atau bahkan camping. Berarti ini mahasiswanya sangat bahagia dengan FCH. Ini saya nggak tahu kok sangat positif yang ini ya. Tugas-tugas yang diberikan mungkin bisa menggunakan kalimat yang tidak susah dimengerti. Maafkan kami, mungkin kami yang membuat modul atau membuat LMS bahasanya sangat susah. Beberapa memang susah Bapak Ibu. Kami aja nih dalam FCH 2 ada satu kata itu ya, rekonsiliasi. Itu kami sendiri tim juga bingung. Waktu kami rapat tuh kami berdebat ini maksudnya apa ya, rekonsiliasi. Nanti mungkin kata-kata susah gitu nanti ya kalau mau dihapus silahkan dihapus Bapak Ibu dan dibahasakan ulang. Jangan terlalu banyak tugas gitu kata-kata mahasiswa. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menggali kemampuan potensi diri, menyediakan materi yang dapat membantu mengenai diri sendiri untuk menerima, ini penting, menerima kekurangan dan kelebihan. Ternyata itu jadi pergulatan mahasiswa juga. Baik itu kekurangan, tapi kadang-kadang kelebihannya, maksudnya dia mampu tapi dia tidak pede, misalkan tadi. Seperti kata-kata Pak Nugroho tadi ya, banyak mahasiswa yang tidak pede di kelasnya. Padahal di Instagram dia bisa membuat foto yang sangat indah, sangat bagus. Tapi ketika diminta untuk berbicara, nggak pede, nggak berani. Nah, ini yang agak panjang. Saya tuliskan apa adanya. Ini menarik. Bagi beberapa teman, pelaksana FCH ini terbilang terlalu mengulik masalah pribadi. Betulan ini Bapak Ibu. Dia mengatakan ini terlalu mengulik masalah saya secara pribadi. Namun bagi saya itu hal biasa. Nah, ada yang merasakan itu biasa. Kegiatan reflektif berlandaskan semangat Ignatian yang biasa saya dapatkan ketika retret gereja atau rohani. Ternyata mereka mahasiswa ini sudah biasa dengan hal ini. Saran dari saya, mungkin pengubahan metode pembelajarannya, mengerjakan eksamen di LMS, kemudian masuk Zoom, lalu dibagi menjadi beberapa room, sharing dengan teman-teman seroom, perwakilan room akan membagikannya ketika kembali ke room utama. Alur ini sebenarnya sudah cukup baik.
Namun saya merasa ini terlalu membosankan. Oh, ternyata ada DPA yang sudah melakukan ini. Tapi ternyata membosankan. Karena di setiap minggu selalu diulang-ulang. Kecuali ketika ada webinar. Mungkin pembelajaran FCH bisa dilakukan secara lebih menyenangkan. Saya nggak tahu ini apa yang diinginkan. Saya merupakan tipe ekstrovert. Saya senang bisa berinteraksi dengan teman-teman. Namun beberapa teman yang lain mungkin tidak. Karena merupakan tipe yang introvert atau pemalu. Mungkin ke depannya selain mengubah metode pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, ini yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu. Metode pembelajarannya bisa disesuaikan dengan karakter mahasiswa. Kita yang repot nih Bapak Ibu. Maksudnya kalau yang ekstrovert dikumpulkan dengan yang ekstrovert, yang introvert dengan yang introvert, yang pemalu-pemalu kumpulkan jadi satu. Tapi ini menarik ini. Sehingga materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik tanpa ada kesan memaksa dan bosan. Demikian saran dari saya. Mohon maaf terlalu bertele-tele. Karena saya sekalian sharing tentang apa yang saya rasakan. Terima kasih kepada para dosen yang telah membimbing saya selama semester satu ini. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ibu Bapak Romo, jadi ada mahasiswa yang mendoakan kita, gitu ya. Itu sangat sederhana bagi saya tapi menyentuh. Ketika ada mahasiswa mengatakan jaga kesehatan ya Ibu, Bapak, Romo, Tuhan memberkati. Buat saya, walaupun FCH ini gagal Bapak Ibu, ada satu mahasiswa mengatakan ini, saya mengatakan ini berhasil. Buat saya ini menyentuh buat saya. Kita memberikan materi sudah biasa, memberikan nilai sudah biasa. Tapi kita diberikan doa, jaga kesehatan ya Bapak, Ibu, Romo, Tuhan memberkati. Itu lebih dari cukup buat saya. Jadi Ibu Bapak Romo, terima kasih. Ibu Bapak Romo selama satu semester ini sudah berjuang gitu ya. Dengan FCH, dengan jatuh bangunnya, kita bisa lihat di grup itu ya. Menarik gitu. Saya mungkin yang muncul kesulitan-kesulitan teknis, tapi saya merasa saya justru ketika saya membalas itu ya, saya senang Bapak Ibu. Mengapa? Karena ternyata Bapak Ibu Romo ini sangat antusias, sangat serius dengan program ini. Dan itu membahagiakan buat saya. Jadi saya juga mengatakan profisiat untuk Ibu Bapak Romo yang sudah mendampingi mahasiswa selama satu semester ini. Ini beberapa hal, nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri apa yang datanya, melihat pertumbuhan diriku selama satu semester ini, paling banyak kemampuan, saya nggak lihat, bersosialisasi dengan lingkungan baru, dan selanjutnya. Mengelola emosi menjadi hal yang penting bagi mereka, persahabatan satu angkatan, lalu mengenai pengenalanku terhadap semangat universitas, saya akan cepat saja. Ini semuanya ada di slide, saya tidak akan membahas, tapi saya sudah menyimpulkan tadi di awal, ini tentang materi-materi setiap bab, dan pada umumnya mereka sangat setuju dan setuju. Jadi mereka sangat ya program formasi cerdas humanis yang aku tunggu-tunggu itu apa? Ternyata webinar dan pertemuan bersama DPA. Bapak Ibu, ternyata lebih besar mereka ingin bertemu dengan DPA Bapak Ibu. Walaupun dikatakan saya ingin ada webinar lebih. Tapi berdasarkan angket, yang paling penting itu ketemu Ibu Bapak Romo. Itu ya. Jadi bukan pertama-tama isinya apa. Mereka ketemu DPA itu mereka sudah senang ternyata. Ini bukan hanya kata-kata saya Ibu Bapak Romo. Ini kata-kata mereka. Ini yang mereka sampaikan. 36,5 ini paling besar. Bahkan webinar itu yang mereka anggap itu menarik gitu ya, inspiratif. Sepertinya itu ketemu Ibu Bapak Romo itu lebih inspiratif sepertinya. Jadi saya mohon ternyata perjumpaan itu ternyata bagi mereka sangat penting. Saya nggak tahu. Ini berarti Ibu Bapak Romo sangat menarik gitu ya ketika berjumpa mereka di kelas-kelas Zoom. Pembicara yang menarik, tokoh-tokoh inspiratif di luar dan sebagainya. Saya akan mengakhiri saja slide saya, nanti Ibu Bapak Romo bisa melihatnya. Ini saya akhiri saja, maaf. Semua ada di sini, nanti saya akan bagikan. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan lanjut ke materi FCH 2 dan saya akan cepat saja. Masukan buat kami, lebih baik FCH 2 ini nanti lebih banyak berbicara hal teknis di LMS. Lalu saya sudah menyiapkan PowerPoint, tapi lebih baik tidak usah saya sampaikan, lebih baik saya langsung ke bahan materi secara umum saja. Nanti lebih, ya ini.
lebih alurnya, saya akan memberikan ini matriks rencana formasi cerdas humanis yang kedua. Yang pertama, minggu pertama update on saya belum share screen, maaf. Ya ini, Ibu Bapak Romo, semoga tampak. Ya, sudah, baik. Saya langsung ke sini saja, saya tidak menyampaikan kurang lebih isi dari PowerPoint saya juga mengenai hal ini, tapi saya ingin cepat saja, lalu kita langsung masuk ke hal-hal yang praktis LMS. Ini topik yang pertama, update on status. Maksudnya, ya sudah, sekarang seperti yang Ibu Monica tadi sharingkan, pertama-tama, mencari situasi diri para mahasiswa. Pengalaman semester 1, lalu nanti memberikan konteks untuk aktivitas semester 2. Ini lebih ke poin humanisnya. Lalu menemukan tonggak-tonggak pertumbuhan dan sebagainya. Jadi lebih kayak refleksi lagi, bahasanya sederhananya, melihat kembali pertumbuhan atau apa yang ingin dikembangkan, atau bahkan juga kekurangan, kelemahan, atau bahkan kerapuhan yang ingin diolah di semester kedua. Nanti, jadi yang minggu pertama, bahannya sederhana, hanya itu Bapak Ibu. Melihat kembali situasi mahasiswa, tapi juga situasi para dosen atau kita DPA, bagaimana? Apakah saya semakin bersemangat atau tidak dan sebagainya. Jadi dosen dan mahasiswa sama-sama saling sharing gitu ya, Ibu Bapak Romo, tentang keadaannya saat ini. Lalu juga ada mengenai pemahaman mengenai tradisi humaniora, lingkungan pendidikan Serikat Yesus. Oh itu silahkan, ini tawaran. Tapi yang terpenting tadi, yang update tadi ya, tentang statusnya bagaimana sekarang, situasi dirinya bagaimana. Itu yang lebih penting Bapak Ibu. Untuk melihat ke depannya ini, kelas saya fokusnya akan kemana. Lalu minggu kedua tentang humaniora sarata dharma. Mendalami struktur visi dan Universitas Pendidikan Ignatian. Ini tentang webinar via Zoom. Tapi ketika kami rapat kemarin, ini tidak mungkin langsung pertemuan kedua. Kemungkinan akan diundur Bapak Ibu tentang webinar, Maret atau bahkan April, awal April. Jadi tentang webinar, kami akan menyusul. Kalau di pertemuan atau minggu kedua tidak ada webinar, langsung saja masuk ke bahan yang ketiga, pembelajar unggul. Tapi lagi-lagi semua ini adalah tawaran ya Bapak Ibu, bukan keharusan. Bukan diktat yang harus 100% harus diajarkan atau didalami gitu ya. Tapi pilih salah satu atau satu hal yang menarik lalu didalami bersama di kelas. Jadi ini juga bisa menjadi topik-topik pembicaraan sharing-sharing di kelas Ibu Bapak Romo. Yang ketiga, pembelajar unggul, memahami cita-cita keunggulan, mengenal 3C itu ya, kompetens dan sebagainya itu ya, conscience dan semua hal yang mengenai 3C yang universitas berikan. Lalu mengenal cara bertindak komunitas akademik, ini berarti tentang bagaimana jurnal-jurnal ilmiah mungkin nanti dijelaskan lebih lanjut di LMS. Lalu yang keempat, mendengarkan SUC, ini maksudnya apa? Ini mengenai bagaimana saya berani mendengarkan orang lain, tapi juga berani juga mengkomunikasikannya. Tapi juga dengan poin-poin yang secara berbobot juga, membangun dan berterima, maksudnya menerima masukan. Itu juga ada hal di sini yang mendengarkan menjadi hal pokok. Selain mendengarkan juga menyampaikan dengan baik gagasannya. Menjadi sesama bagi yang lain. Nah, ini lebih berbicara tentang rasa yang terusik. Ini tentang hal-hal di sekitar kita atau keprihatinan sosial di sekitar kita. Keterampilan berkolaborasi nanti juga dikatakan di sana atau menjadi poin. Lalu juga di sini yang mendengar dan mendengarkan. Apa bedanya? Nah, ini agak susah ini. Maksudnya kita bisa saja berdebat apapun gitu ya. Tapi lebih masuk ke attentive listening gitu ya. Kalau mendengar dan mendengarkan ini hanya bedanya mungkin kami ingin menekankan tentang attentive listening, mendengarkan dengan atentif, dengan afeksi gitu ya. Bagaimana mendengarkan, memahami orang lain dengan baik. Menguasai keterampilan melakukan percakapan apresiatif. Maksudnya apa?
mahasiswa juga diajak untuk juga bagaimana menghargai atau mengapresiasi teman-temannya. Dan ini menjadi salah satu hal penting juga di sini. Lalu tadi sebetulnya yang pertama tentang memahami konteks tindakan formasinya. Lalu kedua, ketika melihat konteks, kita mendengarkan apa yang menjadi keprihatinan di sekitar kita, apa yang bisa kita bagikan. Lalu yang ketiga, bagian ini yang terpenting adalah mengkomunikasikan. Ibu Bapak Romo, jangan fokus pada tindakan rekonsiliasi. Nah, ini maksudnya apa? Kalau bingung tinggalkan saja, gitu ya. Ini sangat-sangat teknis sebetulnya. Waktu kami rapat pun kami juga dibingungkan dengan istilah ini, gitu ya. Sebetulnya rekonsiliasi ini sederhana. Maksudnya saya ingin menjadi lebih baik, hanya itu. Bahkan ada kata-kata atau istilah rekonsiliasi diri sendiri gitu ya, diri pribadi. Maksudnya apa? Saya mau menerima diri saya apa adanya. Seperti tadi yang disampaikan mahasiswa ya, saya ingin belajar menerima kekurangan dan kelebihan saya. Maksudnya apa? Saya berrekonsiliasi dengan diri saya. Tapi ini lebih baik dihindari. Kami juga dalam rapat tim mengatakan kata-kata ini dihindari saja Bapak Ibu Romo. Pengalaman kami tahun lalu juga menjadi kendala, menjadi masalah kata-kata ini. Lebih baik dihindari. Ini istilah, tapi lebih ke poin magis. Kalau magis saya rasa Ibu Bapak Romo lebih mengenal istilah ini. Maksudnya magis itu kan more and more. Selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik. Bukan the best. Kalau the best kita mandek, hanya berhenti, sudah the best selesai. Tapi jadikan the best itu menjadi sesuatu yang more. Kita perlu lagi more lagi. Jadi poinnya tentang magis. Bagaimana mahasiswa diajak untuk mau menjadi lebih baik lagi. Intinya hanya itu. Lalu nanti ada webinar. Yang terakhir mekar dan merekonsiliasi. Ini kata-kata ini juga agak sulit juga dipahami. Tahun lalu juga menjadi permasalahan. Isinya apa Romo sebetulnya ini? Kita nggak akan memakai istilah ini juga. Kalau bisa juga dihindari Ibu Bapak Romo dengan mahasiswa memakai istilah ini, karena akan merepotkan kita juga. Intinya apa? Mekar berarti saya bertumbuh. Merekonsiliasi berarti saya bisa menerima. Itu saja. Poinnya saya bisa mengapresiasi karya orang lain, lalu mengapresiasi juga perkembangan diri saya. Jadi alur dari FCH 2 sebetulnya Bapak Ibu, ini mulai melihat konteks sekitar kita, sekitar mahasiswa, lalu mereka mendengarkan apa ya yang terjadi di sekitar saya. Lalu yang ketiga, apresiasi saya bagaimana? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya berikan bagi yang lain? Jadi humanisnya itu di situ Bapak Ibu. Kalau FCH 1 lebih ke dalam, FCH 2 kita keluar, pertama-tama itu tadi ya tindakan formasinya, memahami konteks, lalu mendengarkan, lalu yang ketiga yang di bawah mengkomunikasikan. Dalam arti juga mau berbuat apa. Bahkan juga secara pribadi, misalkan ada hal-hal yang menghambat saya secara pribadi, lihatlah. Konteks hidup saya secara pribadi sebagai mahasiswa misalkan, itu yang menghambat saya apa? Lalu dengarkan itu ya, hal-hal yang di sekitar itu. Lalu mengkomunikasikan maksudnya apa? Ya berarti saya harus mengkomunikasikan hal ini dengan diri saya sendiri, dengan mungkin mahasiswa, dosen pembimbing DPA atau sahabat atau bahkan orang tua. Lalu berusaha untuk merekonsiliasi, itu maksudnya apa? Ya sudah saya menerima, lalu saya ingin berubah menjadi lebih baik, menjadi magis. Jadi kurang lebih ini Ibu Bapak Romo, alurnya secara umum. Ibu Bapak Romo tidak perlu terjebak atau terkotak-kotak gitu ya, terpenjara dengan topik, dengan minggu, atau dengan poin-poin formatif yang sudah kami berikan ini, tapi lebih masuk ke yang esensial tadi. Yang esensial adalah mahasiswa diajak untuk keluar dan menjadi makin humanis. Dengan cara bagaimana memahami konteks, mendengarkan, lalu mengkomunikasikan dan bertindak. Jadi itu saja alurnya yang dipegang Bapak Ibu, kata humanis yang pertama. Bagaimana menjadi humanis? Melihat konteks, mendengarkan, lalu mengkomunikasikan dan bertindak. Jadi kurang lebih itu menjadi poin pokok dari FCH 2.
Jadi saya rasa Ibu Bapak Romo jangan terjebak pada ini. Baik, terima kasih. Dan saya langsung saja memberikan waktu kepada Pak Thomas dan Bu Kristia. Mohon maaf saya agak lama. Oke, terima kasih. Baik, Romo. Selamat pagi menjelang siang, Romo, Bapak, Ibu semuanya. Kali ini izinkan saya untuk berbagi hal-hal teknis terkait LMS yang sudah dibuat oleh Bu Kristia yang di samping saya dan saya kali ini. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah melihat di LMS, Bapak Ibu sudah di-enroll di sana menjadi masih student statusnya, masih siswa, agar supaya Bapak Ibu bisa melihat terlebih dahulu gambaran umum apa yang Bapak Ibu akan lihat. Ini akan kami ubah menjadi teacher ketika nanti Bapak Ibu sudah memiliki LMS masing-masing, dan setelah itu nanti kami akan ubah menjadi student lagi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perubahan yang mungkin tidak disengaja oleh Bapak Ibu di master. Tetapi jika Bapak Ibu memiliki request khusus, mohon disampaikan kepada tim saja nanti. Baik, terkait hal-hal yang ingin saya sampaikan, izinkan saya untuk share screen. Di LMS kali ini memang mungkin akan terlihat sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya, kalau Bapak Ibu masih ingat, sangat pendek, hanya gambar, lalu satu lesson saja. Tapi kali ini akan ada banyak sekali, mulai dari dalam bentuk forum atau assignment. Lebih tepatnya memang hanya ada 2 hal tersebut. Ini sebenarnya juga mengantisipasi atau sebenarnya juga mendengarkan dari apa yang disampaikan mahasiswa tadi. Mungkin tadi Romo Niko sudah sempat menyampaikan, ada saatnya kita melakukan ini secara pribadi. Mungkin di assignment inilah mahasiswi kita bisa secara pribadi menuangkan apa yang mereka rasakan dan kita bisa lihat secara pribadi. Tetapi ada saatnya di mana mereka harus berbagi. Dan kali ini juga untuk mendengarkan mahasiswa ada banyak cara. Kita biasanya berbagi secara langsung di breakout rooms Zoom. Tetapi kali ini kami sediakan juga untuk forum. Dan bentuk forum di sini memang hanya single page view. Jadi semua orang memberikan reply, lalu mahasiswa lain mereply post orang lain. Mungkin seperti itu. Itu adalah secara default-nya. Tetapi Bapak Ibu sangat boleh merubah hal tersebut. Sekali lagi saya akan menurunkan hal ini terlebih dahulu. Seperti yang Bapak Ibu lihat, LMS kita menjadi lebih penuh. Dan juga ada hal yang cukup terlihat jelas di sini adalah untuk instruksi, kami coba untuk buat lebih terlihat dengan membuat itu menjadi bold. Karena sepertinya di semester lalu ada beberapa instruksi yang mungkin kurang jelas karena mahasiswa merasa itu masih sebagai pengantar. Ternyata itu adalah perintahnya. Jadi di LMS kali ini, untuk instruksi kami buat bold seperti ini. Kami tebalkan. Kemudian, selanjutnya, Bapak Ibu bisa melihat sampai akhir di sini, semua assignment di sini kami buat tidak ada grade atau none. Begitu juga dengan deadline. Karena tadi kita melihat sendiri bahwa jadwal kita, pertemuan-pertemuan minggu kita itu sangat fleksibel, jadi memang tidak kita setting sama sekali untuk tanggal maupun grade. Ini adalah refleksi pribadi Bapak dan Ibu, apakah mahasiswa-mahasiswi kita perlu nilai untuk sebagai mungkin pengakuan atas kerja keras mereka atau cukup diberikan skala sudah kompeten atau belum, seperti itu kami serahkan kepada Bapak Ibu karena kadang-kadang cukup memberikan komentar pun mahasiswa sudah senang untuk kasus seperti ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu mempunyai kekasan sendiri masing-masing di kelas Bapak Ibu dan bisa Bapak Ibu rasakan dan juga refleksikan. Terlebih Bapak Ibu sudah 1 semester berdinamika dengan mereka. Dan untuk membantu Bapak Ibu juga memahami alur, hampir semua instruksi sudah kami keluarkan dari activities ini. Kalau sebelumnya semuanya di dalam ya, hanya kami mengatakan silahkan ikuti alur. Tetapi di sini dari awal sudah cukup jelas apa yang akan
dilakukan pada topik ini. Kecuali seperti hal-hal yang sangat jelas eksamen, sudah jelas akan melakukan seperti refleksi, atau mungkin di atas tadi ada lingkungan, peta evaluasi diri, perubahan, syukur, itu sudah cukup jelas karena di atasnya sudah ditulis kutulis considero status quo. Nah, jadi memang ini pertimbangan-pertimbangan khusus seperti itu. Jika memang Bapak Ibu merasa bahwa instruksi perlu dikeluarkan, kami persilahkan sekali lagi untuk mengeluarkan hal tersebut juga. Oke, ya baik. Itu adalah gambaran umumnya terkait isi dari LMS. Untuk melihat, mari kita mungkin lihat satu persatu dan akan saya tunjukkan di pertemuan pertama saja karena ini sudah cukup komplit, sudah ada forum dan juga ada beberapa assignment. Yang pertama adalah menimbang situasi diri. Di sini sudah ada penjelasan tadi. Lalu untuk siswa, seperti biasanya, kalau Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan forum, mereka tinggal mereply seperti ini. Lalu jawaban mereka akan muncul di forum. Kita sebagai dosen pun mungkin diharapkan untuk menjawab apa yang mereka sampaikan. Begitu juga dengan mahasiswa dan mahasiswi kita. Jadi secara khusus di sini sudah kami tuliskan, aku bagikan kepada teman-temanku, dan aku pun memberikan komentar pada considero status temanku. Jadi memang sudah ada instruksi khusus apakah ini bisa dibagikan atau tidak, cukup kepada dosen atau cukup dia pribadi, seperti itu. Bahkan untuk forum ada juga yang kami minta untuk membuat forum-forum khusus, misalnya ini khusus untuk grup 1. Contohnya pada percakapan 3 putaran, itu mungkin akan lebih enak mungkin lewat Zoom. Tetapi jika tidak memungkinkan, bisa lewat forum dan bisa saling bergantian dengan aplikasi atau fitur di forum tersebut. Ini lalu kita bisa langsung next ke lingkungan. Kami pun di sini sebenarnya sudah cukup membatasi hal-hal yang berbau teknik seperti kotak-kotak seperti ini agar nantinya mahasiswa-mahasiswi kita lebih bebas untuk mengungkapkan ide mereka. Tidak harus selalu seperti ini, Bapak Ibu. Tidak harus selalu mengisi seperti ini, bisa juga langsung diungkapkan dalam essay. Tidak harus dimasukkan di dalam kotak-kotak. Kotak-kotak ini hanya akan digunakan untuk membantu mereka menuliskan refleksi yang perlu mereka tuliskan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk grading sebenarnya tidak ada, akan saya tunjukkan settingnya. Di sini kami set masih dalam bentuk online text, karena Bapak Ibu saya yakin lebih mudah menilai dalam bentuk online text daripada harus mendownload satu-satu jika itu file submission. Begitu juga dengan grade. Oh, di sini masih point, akan saya ubah untuk none. Silahkan jika Bapak Ibu memang ingin mengubahnya kembali ke poin, sangat boleh. Dan sekaligus di sini kami tidak membuat restriction ataupun activity completion. Karena kadang-kadang masih ada gangguan atau kendala di activity completion, misalnya harus mengerjakan ini sebelum ini, lalu setelah ini selesai baru ini. Kadang-kadang hal itu menjadi kendala, dan kami tidak ingin seperti yang sebelumnya, seperti harus yang setelah ini harus ini, harus ini. Karena sekali lagi, nature dari FCH ini memang cukup fleksibel, adaptif juga. Monggo Bapak Ibu memilih topik mana atau diskusi mana yang ingin Bapak Ibu lebih berdalam, dan bahkan seperti yang Bapak Ibu lihat, dalam 1 minggu, dalam satu topik, mohon maaf, itu hanya ada kurang lebih 10 topik, termasuk UTS dan juga final test. Jadi di semester ini kita bisa melihat sendiri di kalender akademik akan ada cukup panjang pertemuan atau minggu pertemuan kita. Silahkan bisa dalam satu topik itu dibuat 1 atau 2, atau bahkan jika memang sangat bisa diperdalam bisa menjadi 3 pertemuan. Kembali lagi itu ada pada pilihan Bapak dan Ibu dan juga Romo. Sembari saya mengecek catatan saya, monggo Bapak Ibu bisa melihat juga LMS yang sudah dilihat.
Kalau untuk teknis-teknis seperti video, ini kami buat semuanya, hampir semuanya mirip. Terima kasih Bu Gustia, sudah dibuat sangat mirip untuk ukurannya dan juga penempatannya agar tampilannya juga walaupun tadinya pendek lalu ini menjadi lebih panjang, tetap menarik untuk mahasiswa kita. Karena kita tahu sendiri kalau terlihat panjang itu kadang-kadang mahasiswa sudah, waduh kok panjang sekali. Nah, tetapi ini sudah sebisa mungkin kami buat tetap menarik, tetap representatif, seperti itu. Mungkin kalau dari poin-poin yang saya catat di tulisan saya, sudah semuanya Bapak Ibu. Nanti jika ada diskusi, saya yakin akan lebih banyak hal-hal teknis yang muncul setelah Bapak Ibu melihat. Jadi saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengecek, mungkin melihat satu persatu apa yang ada di LMS kita sebelum kita diskusi hal-hal teknis untuk selanjutnya. Mungkin Bu Kristia ingin menambahkan, karena Bu Kristia juga menulis. Mungkin dari saya tidak ada, sudah cukup dari Pak Thomas. Tapi mungkin kami membuka kesempatan diskusi bagi Romo Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin disampaikan terkait dengan tadi ya konten materi ataupun LMS? Mungkin ada menemukan kendala bisa dikonfirmasikan atau ditanyakan. Monggo Romo Bapak Ibu, kami membuka kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa lewat chat atau langsung raise hand saja. Enggak ada. Apakah sudah cukup jelas nih Romo Bapak Ibu? Mungkin terkait dengan gimana? Oh ya. Terkait dengan LMS mungkin Romo Bapak Ibu semester lalu ada beberapa keluhan terkait dengan LMS. Katanya mungkin terlalu ribet karena harus masuk dulu, lalu ada restriction-nya juga. Sekarang sudah kami perbaiki, berusaha untuk semua dikeluarkan dan sejelas-jelasnya instruksi ada di luar. Dengan tampilan yang saat ini mungkin ada yang ingin saran atau ada yang masih belum ada yang belum dimengerti, nggih, Romo Bapak Ibu? Oh iya, kalau seandainya belum kepikiran saat ini, nanti sembari dilihat-lihat dulu menu pada LMS-nya, bila ada kendala bisa berdiskusi pada grup FCH seperti biasa. Nanti mungkin akan ditanggapi oleh Romo Niko seperti biasa dan juga sekarang Romo Hendra. Baik. Mungkin dari Romo Hendra ada yang ingin disampaikan terkait dengan kelulusan FCH 2. Oke, baik. Terima kasih Bu Kristia. Jadi saya hanya ingin menambahkan hal teknis tentang bagaimana kelulusan dan ketidaklulusan di dalam mengikuti FCH untuk para mahasiswa yang kita dampingi. Kemarin kami sudah bertemu dan dalam rapat itu salah satunya yang kita ambil itu bahwa jadi FCH itu tentu bukan seperti mata kuliah lainnya ya. Kalau mahasiswa tidak lulus lalu harus mengambil lagi, mengulang dari nol, datang ke kuliah itu lagi ya. Jadi FCH ini kalau mungkin Bapak Ibu Romo ada yang tidak meluluskan karena sungguh-sungguh menurut Bapak Ibu Romo tidak layak untuk lulus, maka yang pertama itu tidak berarti harus ikut lagi, tidak. Jadi tidak mengambil kelas FCH 1 ya. Oh, kelas FCH 1, sorry, semester 1 lalu maksudnya. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan berarti DPA yang bersangkutan itu yang mendampingi.
Jadi tidak dilimpahkan ke DPA setelahnya misalnya. Jadi DPA yang bersangkutan itu akan mendampingi dan kemudian nanti tugas DPA itu untuk mencari entah bagaimana supaya dianggap layak untuk lulus, bisa dengan memberi tugas tambahan, atau yang paling penting bagi kami adalah berdialog dulu ya dengan mahasiswa itu. Kenapa kok misalnya dicari tahu apakah apa yang menyebabkan tidak lulus ya, misalnya tidak pernah mengumpulkan assignment atau tidak pernah hadir, presensi kurang dari 50% dan segala macamnya. Jadi itu harus ditemukan, kemudian silakan kebijakan DPA bersama dengan Prodi tentunya untuk menentukan bagaimana pendampingan selanjutnya bagi mahasiswa yang benar-benar tidak layak lulus ini. Nah, kami menentukan juga kalau pendampingan itu maksimal 1 tahun ya, berarti 2 semester begitulah. Jadi jangan sampai pendampingi sampai tahun keempat ya. Itu artinya tidak meluluskan tadi ya, tapi DPA kan setahu saya di setiap prodi DPA itu akan terus mengikuti mahasiswa yang didampinginya sampai lulus ya. Nah, jadi itu terus didampingi. Lalu kemudian jika tidak lulus di semester 1 di dalam pendampingan semester 1 maka sampai didampingi sampai lulus maksimal adalah 1 tahun. Kemudian DPA dapat memberikan sertifikat kelulusan. Nah, kalau Anda lihat di FCH ini adalah wajib ya bagi mahasiswa untuk lulus karena termasuk poin kemahasiswaan. Jadi sungguh-sungguh diberikan cara supaya mahasiswa yang tidak diluluskan ini pada akhirnya lulus mendapat sertifikat. Itu kurang lebih saya harap cukup jelas. Kalau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu atau pertanyaan atau tambahan dari tim dulu, saya persilakan. Terima kasih Bu Kristia. Baik, saya ya. Kalau dari saya tambahan sedikit tadi mengenai kelulusan dan sertifikat. Memang dalam tim kami sudah berbicara. Tahun lalu juga terjadi, lalu bertanya ini bagaimana sertifikatnya, apakah mahasiswa harus ikut lagi FCH 1 dan FCH 2 gitu ya. Kami rasa tidak perlu Ibu Bapak Romo. Jadi misalkan FCH 1 dia tidak lulus, lalu dia masih ikut FCH 2 dan kemungkinan lulus masih bisa. Jadi masih dapat, misalkan FCH 2 dia baik, mengikuti dengan baik dan dapat sertifikat FCH 2 silahkan. Jadi tidak harus FCH 2 itu sertifikatnya harus mulai dari FCH 1 dulu. Oh tidak perlu. Kalau FCH 2 ternyata dia lebih baik, ya sudah. Nanti diberikan sertifikat FCH 2. Tapi kurang 1 sertifikat berarti ya, FCH 1-nya. Lalu diberi waktu, kami memberi waktu, berarti itu kan semester 1, semester 2. Lalu kami memberi waktu 2 semester lagi, semester 3 atau semester 4. Dan ini bukan lagi kebijakan kami dari tim FCH, tapi kebijakan dari DPA dan juga mungkin Prodi, ya Kaprodi atau Wakaprodi, yang akan berdiskusi dengan DPA, misalkan semester 3 berakhir, lalu dikatakan mahasiswa A, B, atau C apakah sudah layak mendapatkan sertifikat FCH 1. Oh dikatakan belum, ya sudah tambah 1 semester lagi. Tapi ini berarti pendampingan selama ya agak khusus Ibu Bapak Romo dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Kalau yang lainnya sudah selesai, berarti mahasiswa-mahasiswa ini perlu didampingi secara khusus. Tugas-tugasnya atau refleksinya atau apapun bisa Ibu Bapak Romo sesuaikan dengan kebutuhan mereka juga. Jadi ini lebih personal juga, kura personalis juga muncul di sini. Jadi ini keputusan kami, semoga dipahami juga. Jadi kami juga masih punya PR untuk yang tahun lalu, ada beberapa yang belum lulus, nanti kami akan harus ngecek lagi siapa saja. Tapi kami berharap jangan sampai tahun ketiga, tahun keempat sebelum skripsi baru diurus, itu kasihan mahasiswanya juga. Berarti tahun-tahun awal mereka tidak didampingi dengan baik, lalu tiba-tiba sebelum lulus minta sertifikat FCH 1 dan 2. Ya bisa saja kalau itu akhirnya Prodi mengatakan ya meminta kepada tim pada waktu itu nantinya, tapi kami rasa
jangan terlalu lama. Jadi itu keputusan kami. Semoga ini jelas tadi yang sudah disampaikan Romo Hendra. Karena juga terjadi tahun lalu. Jadi ini ditanyakan juga, beberapa DPA masih menanyakan bagaimana ya Romo, bagaimana ini sertifikatnya. Akhirnya kami mengatakan, oh Ibu Bapak Romo silakan mendampingi. Kalau dirasa sudah cukup, nah itu cukupnya ini kan susah Bapak Ibu. Jadi bukan kelulusan mata kuliah gitu ya, lulus minimal 6 atau 60 atau 70, 80, enggak, kita enggak pakai nilai. Tapi iya betul-betul pendekatan personal tadi. Kriterianya pun kami tidak membuat seperti rubrik yang khusus gitu ya. Oh udah sampai pada rubrik ini, oh enggak. Tapi memang betul-betul dirasa cukup, sudah kita berikan sertifikatnya. Itu saja. Terima kasih. Ini tambahan kecil tapi sepertinya juga ditanyakan beberapa kali. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Hendra dan juga Romo Niko atas tambahannya. Bila tidak ada hal lain yang ingin didiskusikan oleh Romo Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah murah hati mau berbagi hari ini, yaitu tadi ada Pak Nugroho, Bu Monika, Romo Niko, dan juga Pak Thomas. Kami juga berterima kasih atas partisipasi dari Romo Bapak Ibu dalam kehadiran dan pertemuan hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi pendampingan mahasiswa pada mata kuliah FCH pada semester depan. Romo Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri acara diskusi hari ini, marilah kita tutup acara ini dengan doa. Kami mohon bantuan dari Romo Heri untuk memimpin doa. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, marilah kita tutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk perjumpaan yang boleh kami lakukan pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih untuk niat-niat kehendak kami menemani para mahasiswa, terlebih para mahasiswa yang perlu kami temani secara khusus. Berkatilah kami semua ya Tuhan, berilah kami rahmat-Mu yang cukup, kesehatan, disposisi batin yang bahagia dalam mendampingi, sekaligus saling menumbuhkan satu sama lain. Semoga semuanya ini sungguh dapat membantu sesama kami, memuliakan nama-Mu di tengah-tengah karya dan hidup kami. Bunda Maria, temanilah kami selalu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Demikianlah acara pembekalan FCH 2 kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Romo Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas Romo Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Romo Indra, Romo Niko. Mohon izin untuk live. Selamat pagi siang. Juragane Pak Is.